sini pasti Anda tidak menyangka ya, yaitu di sini Gibran bahkan mengungkap akan ada partai yang bergabung ke koalisi usai dinyatakan menang Pilpres 2024. Dia menyebut yaitu ada lebih dari satu partai. Nah, pertanyaannya di situ siapa ya yang akan bergabung ke koalisi Indonesia Maju? Ya, kalau kita lihat pada waktu lalu setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi resmi dan Pak Prabowo Gibran di situ pemenangnya. Kalau kita amati, memang di situ ada Nasdem. Pak Surya Paloh bahkan juga tegas, bahkan juga menggelar konferensi pers bahwa menerima hasil pemilu 2024 dan bahkan juga mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran. Menurut saya sih kode-kode atau sinyal-sinyal akan bergabung ke koalisi Indonesia Maju. Kalau kita lihat dari calon presiden dari Anies Baswedan dan bahkan Muhaimin Iskandar juga belum mengucapkan selamat, dan bahkan juga dari Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD juga belum mengucapkan selamat. Bahkan dari kedua capres tersebut ya menunggu keputusan MK. Karena apa? Karena saat ini juga masih ada gugatan di MK. Setelah MK mengetok palu memutuskan bahwa pemenangnya siapa, nah di situ baru presiden terpilih secara resmi dan juga bisa dilantik pada Oktober mendatang. Jadi di sini memang putusan MK sangat berpengaruh besar, yaitu akan dilantiknya Pak Prabowo dan juga Gibran pada Oktober mendatang. Nah, dari sini bahkan kedua capres tersebut menunggu hasil putusan MK. Tetapi Pak Surya Paloh sudah menggelar konferensi pers dan bahkan juga sudah mengucapkan selamat dan menerima hasil Pilpres 2024. Nah, pertanyaannya, bagaimana tentang gugatan di MK? Terus bagaimana juga tentang digulirkannya hak angket? Ya, kemungkinan pasti akan maju mundur tentang hak angket di sini. Kemungkinan juga dari Nasdem gugatan di MK juga hanya sebuah formalitas saja. Kemungkinan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya kelihatannya sih apa yang dikatakan Gibran di sini akan lebih dari satu partai yang akan bergabung di koalisi Indonesia Maju. Menurut saya yang pertama Nasdem. Ya, kalau kita lihat hubungan antara Pak Prabowo dan juga Pak Surya Paloh di situ ya sudah akrab mulai dulu lah, alias di situ adalah sahabat dan juga lahir di partai yang sama, yaitu Partai Golkar. Jadi sudah terlihat dari sini. Ya kemungkinan dari Nasdem. Yang kedua siapa? Yang kedua menurut saya dari P3. Karena apa? Karena Sandiaga Uno padahal setelah dikeluarkannya quick count di situ bahkan juga sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Wow, padahal juga di situ masih dari koalisi Ganjar Pranowo, tetapi juga sudah mencuri start yaitu mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran. Dan tidak hanya itu saja, di sini bahkan juga ada berita sekutu PDIP di Pilpres, P3 ucapkan selamat ke Prabowo Gibran. Nah, kemungkinan apa yang dikatakan Gibran benar adanya, yaitu P3 dan Nasdem di sini kemungkinan akan merapat ke koalisi Indonesia Maju. Ya, semuanya bisa saja terjadi. Nah, di sini Partai Persatuan Pembangunan menggelar rapat konsolidasi internal pada Kamis 21 Maret malam. Rapat tersebut untuk menyikapi hasil pemilihan legislatif Pileg 2024 yang diketahui tak meloloskan partai berlambang Ka'bah itu ke parlemen. Pada kesempatan tersebut, pelaksana tugas PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya setelah ditetapkannya sebagai pemenang pemilihan Pilpres 2024. Atas nama keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah mendapatkan suara tertinggi hasil pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 20 Maret 2024, ujar Mardiono lewat keterangan tertulis pada 22 Maret 2024. Nah, jadi dari statement Gibran di sini akan ada satu partai atau lebih yang akan bergabung ke koalisi Indonesia Maju. Dari berita yang beredar menurut saya ya Nasdem dan juga P3. Karena apa? Karena juga sudah mengucapkan selamat ke Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran. Apalagi dari Nasdem bahkan juga menerima hasil Pilpres atau hasil pemilu pada tahun 2024. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini
sini. Ini anak matanya kayak orang fly gitu sih. Di sini dari Kudo, selamat negara akan dipimpin oleh anak muda yang cerdas tiada bandingannya. Di sini dari Kenzo, Partai Umat dan P3 aja yang gabung. Di sini dari Gombal Mugio, Perindo dan Nasdem hampir pasti gabung. Ya, semuanya bisa saja terjadi. Yuk, harus ada oposisi yang kuat buat ngimbangi pemerintah, biar nggak jor-joran kebijakan yang nggak berpihak ke rakyat. Pemenang pemilu bukan suara terbanyak, tapi tergantung siapa yang menghitung perolehan suaranya. Yang jelas bukan PDIP. Semua boleh gabung kecuali PDIP. Halo Pak, Bapak Wapres ya, jangan lebay. Diko bukan presiden ya. Dia munggahnya emang harus begitu ya. Nah, di sini bahkan juga nama Pak Prabowo juga bahkan sampai saat ini trending topik di Twitter ya. Yaitu bahkan banyak komentar-komentar yang menggunakan tagar Pak Prabowo di sini. Nah, di sini bahkan dari Erwin, Paslon 03, Mahfud mendaftarkan kecurangan Pilpres di MK, meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Wow, apakah mungkin ya? Ya kita lihat besok lah kira-kira seperti apa yaitu hasil gugatan di MK besok. Apalagi juga Pak Mahfud MD ya, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, jadi sangat tahu betul lah apa yang dipertimbangkan oleh hakim-hakim di MK tentang gugatan capres-cawapres di sini. Ya kita lihat besok saja. Nah, di sini bahkan juga dari Cahruwet pendukung Prabowo, Anies kalau kalah mah kalah aja, gak usah provokasi. Pendukungnya pakai ajukan gugatan ke MK. Wowo di 2009, Wowo di 2024, Wowo di 2019. Di sini dari Remaja Muslim, kata Anies soal isu tawaran jadi kabinet di menteri di kabinet Prabowo ya. Di sini dari Syarman, berdamai dengan kecurangan adalah kemunafikan. TPN Ganjar Mahfud tolak keputusan KPU, minta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Wow, di sini Bapak Jokowi berikan pinjaman kepada UMKM dengan besaran 10 juta sampai 50 juta. Ya, seperti itulah. Di sini dari Husnul Khotimah, P3 nggak lolos ke DPR dijadikan bahan candaan oleh orang istana. Kita biasa aja, tapi giliran PSI yang juga nggak lolos kita jadikan candaan. Para penjilat Prabowo langsung kepanasan, ngamuk-ngamuk suruh kita diam. Bahkan kita dikatain suka berkebencian dan adu domba anak bangsa. Di sini nasib P3 yang tak lolos ke DPR jadi pergunjingan di istana. Bahlil blak-blakan menyindir P3 hingga memancing tawa Jokowi dan para anggota kabinet. Kalau kita ketahui, tidak hanya P3 saja yang tidak lolos dari hasil rekapitulasi dari KPU, tidak lolos di parlemen. Bahkan juga PSI yang juga tidak lolos di parlemen. Padahal juga spanduk-spanduk, baliho-baliho sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan bahkan juga Rocky Gerung pada waktu lalu menyindir lebih banyak balihonya ketimbang kadernya. Menurut saya di situ sindiran yang sangat wow sekali. Dan bahkan juga menggunakan tagline partainya Presiden Joko Widodo, tetapi juga tidak mengerek elektabilitas dari partai tersebut dan bahkan juga tidak lolos parlemen. Bahkan hasil dari rekapitulasi KPU hanya di bawah 3% saja. Bayangkan di sini ya. Jadi di sini nama Presiden Joko Widodo juga tidak terbukti ya mengerek PSI lolos ke parlemen. Ya seperti itulah. Ya tapi apapun itulah, pada besok siapapun presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.